Ini nih, apa nah? Iya. Siap. Besok gue taruh laptop, gue taruh situ juga nih. Laptopnya nih. Host juga, gini nih juga. Aduh, double ini bayarannya. Amin. Amin. Panjang yang naik. Naik ke lantai ke-11. Pindah. Oke. Ini ada narasi soal ini dulu. Apa Hoax tuh? atau fakta? Apa tuh? Kemenhub, arti Kementerian Perhubungan, buka wacana pungut pajak sepeda. Pajak sepeda maksudnya pajak untuk ini kali ya, pengguna sepeda kali di jalanan ya. Gara-gara udah mulai banyak nih orang-orang yang ke kantor naik sepeda. Mas Adil juga kan katanya, Mas Adil Ya, kan? sepeda. Nah, itu gimana Mas Adil soal? Aku mau ke sepeda sini bingung cari parkirnya. Iya ya, belum Di mana belum parkir begitu sepeda? bersahabat ya. Oh. Ini ya. Iya, saya juga nggak tahu kalau di sini. Taunya yang di mana yang di bawah itu, bawah rel, karena sudah ada tuh Oh, di sana ya. Oke, gimana Mas Adil? Oke. Pajak sepeda. Jadi ada informasi yang beredar menyebutkan pajak sepeda bakal dipungut. Kemenhub buka wacana pesepeda bayar pajak. Jadi kalau pesepeda bayar pajak, ya pasti. Saya pesepeda. Iya, Tapi bayar pajak. Iya. Kan, Tapi kalau sepedanya harus dipajaki, pajak juga. itu dulu pajakin. Ketahuan peneng namanya. Apa tuh? Ketahuan umurnya abang itu. Umur. Oh gitu. Oh, Ketahuan umurnya. Kan lu tapi lahir lu. enggak, tapi karena emang sepeda jadi alat transportasi massal kali waktu itu untuk Iya. para pekerja. Kamu belum lahir makanya nggak tahu. Oh, iya. Lanjut. Ini menarik sih. Jadi bisa jadi kejadian zaman juga. Belanda sampai 1970 itu sepeda itu ditarikin pajaknya, namanya peneng gitu ya. Kayak motor tiap tahun harus bayar. Ya, kalau di informasinya seperti itu. Jadi yang dulu ontel kan sepedanya, nggak ada sepeda Iya, lipat, nggak tadi ada, pakai nggak ada. listrik. NTB waktu itu nggak ada. Apa ini Adanya karena ontel, sepeda kumbang. Ini apa karena banyak sepeda listrik nih, makanya wah pakai listrik nih sepedanya nih, udah bukan diinjot, makanya pajakin nih. Iya ya, sepeda listrik di jalan itu sepeda listrik nggak ada Iya nomor kan? polisinya. Ya ampun, Mirip-mirip. ini sepeda listrik apa motor gitu lah kan. Udah mulai maksudnya wah mengganggu, maksudnya bukan mengganggu ya. Udah mulai pakai jalan gratis nggak dipajakin. Tapi ini dulu deh, fokus di sini. Iya, abang. Iya, benar. Kemenhub benar nggak sih? Gitu ya. Nah, ini adalah hoax lama bangkit lagi. Di 2020 hoax ini pernah beredar ketika COVID, orang banyak bersepeda, bla bla bla. Waktu itu Ninggalin pada motor. dan saat itu kita Indonesia dalam keadaan pandemi COVID dan muncul wacana waktu itu, ayo sepeda dipajaki juga gitu ya. Karena saking banyaknya para pesepeda ini, apalagi harga sepeda gila-gilaan waktu itu. Ya, karena orang beralih kan ke sepeda kan, Ya. nggak boleh di kendaraan yang biasa naik kendaraan umum beralih. Jadi maksudnya itu pajak tahunan seperti sepeda motor dan itu tidak bisa dipastikan Kemenhub tidak menerapkan itu. Tidak atau belum nih? Tidak, sampai saat ini tidak. Tidak. Karena harus merevisi Oh, iya. merevisi undang-undang kan. Undang-undang. Banyak lah Iya, nggak ujuk-ujuk itu berarti kan. Terus kriteria ribet nanti Yang untuk ditarikin pajak tuh kayak apa? karena banyak banget sepeda kan. Apakah sepeda Kategorinya, anak-anak iya, yang iya. itu juga kena. Nah, Iya. itu diketawain kita sama negara lain nanti. Justru ya orang yang lagi ada kampanye untuk apa namanya? Untuk bersepeda ke kantor, bersepeda ke sekolah ya jadi seakan-akan ya ngapain mau dipajakin sepeda. Jadi nggak jadi. Tuh. Jadi waktu itu munculnya di 2020, waktu itu Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiadi dalam sebuah diskusi Ini menyebut, orangnya masih dia nih. saya terus terang sepeda harus diatur apakah dengan peraturan menteri atau peraturan Pemda, bupati atau gubernur. Itu kata Budi Setiadi di tahun 2020. Waktu itu pandemi. Nah, ini yang kemudian muncul lagi di screen capture dan dipublish lagi menjadi konten dan beredar di banyak akun dan salah satunya adalah mana tadi nih? Kalau saya lihat dari yang itu ya, dari apa ya, Facebook Abrisam Jamaluddin. Abrisam. Iya, ciri-ciri negara gagal jelang bangkrut. Ya jangan dong. Ada negara masa bangkrut.
Nah, tapi memang aturan ini pernah terjadi, Kon. Jadi zaman Pernah dulu ya? kan sepeda ini barang mewah kan. Ya, iya. Dan kemudian ketika dipajaki waktu itu yang pemiliknya bisa dihitung di zaman Karena itu. emang ya cuma segelintir Ya, lah, kalau nggak- sekarang kan susah sekali dan itu harus bener sih, mengubah regulasi. kriterianya juga sepeda yang kayak gimana, cc-nya kayak Iya, gimana, mode cc-nya, besarnya. Eh, Dan ini mungkin dia bikin hoax ini karena keyword pajak dalam beberapa minggu atau beberapa hari terakhir itu emang lagi rame kan. Minggu lalu kita bahas kan soal apa, ada ajakan atau apa namanya, kritisi lah, kita banyak yang bikin jembatan pakai dana patungan karena kesel sama minta daerahnya nggak kunjung Memperbaiki ya. memperbaiki atau Ya. membangun ini, dan dia minta izin, sarkas ya, minta izin nggak mau bayar pajak karena duitnya untuk patungan bikin jembatan buat masyarakat. Benar-benar. Nah, ini kemudian pada akhir Juni lalu, Adita Irawati, juru bicara dari Kemenhub, Klarifikasi. mengklarifikasinya. Tidak ada pembahasan dari Kemenhub soal pajak untuk sepeda, itu nggak ada. Yang ada adalah menyiapkan regulasi untuk mendukung keselamatan para pesepeda. Setuju. Nah, itu harusnya ya itu yang kayak jalur sepeda diperbanyak, nggak cuma di Ya, yang larangan bagi kendaraan lain menerobos jalur sepeda gitu kan. Kalau kosong sih nggak apa-apa ketika ada sepeda banyak dan itu mengancam para pesepeda. ya. Belum lagi kita harus para pesepeda ini rebutan dengan lubang-lubang galian untuk telekomunikasi itu loh. Aduh. Di Depok saya heran bener dah. Hampir tiap bulan ada aja sih. Ada aja kerjaannya itu yang di apa namanya? Udah bagus nih, apa trotoar udah bagus. Gali Beberapa lagi. bulan berikutnya dibongkar lagi. Nah, itu heran sering kali berada di pinggir kan. Iya. Nah, di pinggir itu biasa kita gunakan oleh para pesepeda untuk lewat di Beda. pinggir. Ya kena. Nah, ketika itu dibangun atau dilobangin atau dibor oleh para telekomunikasi, kita yang paling terdampak. Ya. Motor bisa enak sebelah kanan, mobil juga enak. Iya, saya heran untuk jalan Ayo kaki. dong, perlindungan untuk para pesepeda. Yakin nih, Bu. Bener Bu sih. Adita. Saya juga apa namanya, ngelihat kayak ini naik itu naik, kadang kepikiran ya kayak apa namanya, ke kantor sepedaan Iya. tuh kayaknya menarik gitu. Kalau saya dari Depok nih ke stasiun, dari rumah ke stasiun ya cuma deket bang. Hah? Iya, Deket daripada parkir apa namanya, dibayar di Depok 6.000 naruh doang. Ini pakai sepeda. sepeda ya. Cuma di sini nggak boleh naik ke atas, sepedanya nggak boleh taruh di atas. Taruh di mana? Sepeda kalau di sini lipat boleh naik ke atas enggak? Nah itu dia, belum pernah tahu. Kayaknya belum pernah. Iya. yang nggak ada pedal ya. Iya. Pakai kaki. Ya. Atau yang ada remote-nya ya. Nah, itu sih saya tertarik, cuman belum tahu juga di sini naruh ini mana. Tapi yang membahayakan sekarang itu adalah Bapak Ibu Kemenhub, adanya sepeda bermotor, Listrik itu. motor atau sepeda Nah, gitu ya. itu Tapi tuh. yang menggunakan tenaga Saya listrik, juga- bentuknya motor Iya. gitu ya. Saya juga kadang nggak tahu bisa bedain tuh mana motor listrik, mana sepeda Nah, listrik. itu beredar. Nah, Iya. itu yang perlu diatur. Kalau dipajaki aja karena itu bukan untuk kesehatan. Terus banyak juga bocah-bocah lagi yang pakai kan, Ah. dan polisi juga mau nilangnya bocah. Membahayakan juga sih sepeda listrik itu. Kalau semua naik sepeda, wah enak sekali. Tapi sekarang itu udah muncul para pesepeda menyatakan, mengekspresikan diri, Bung Furkon. Ya. Fenomena berapa tahun terakhir ya, itu ada Jakarta Critical Mass gitu ya, Jogja Critical Mass yang diprotes oleh ya, warganya di Jogja waktu itu karena bising dan menghambat akses lalu lintas gitu ya. Dan ini ya sebagai sebuah gerakan publik untuk membudayakan sepeda sih oke. Tapi jangan sampai kemudian menutup semua jalan Iya, gitu itu kan. tuh, ya. Karena kan kayak di jalanan. ada orang juga yang butuh ke rumah sakit, pergi ke bandara karena harus mengejar penerbangan, itu harus perhatikan juga. Nah, justru malah yang saya lihat di media sosial ya, dulu malah pesepeda ontel yang di Jawa-Jawa gitu yang dia tahu kalau ini sepeda tuh ke belakang gitu, barisnya ke belakang, bukan malah Ya lebar menghalangi kan. jalan ya. Nah,
berurutan ya, Ya. memanjang dia. Ya. Cuman Cuman harus ada etika juga sih memang Ya. kan sepeda di jalanan kan. Makanya ya lebih bagusnya ya ada jalur khusus sepeda. Jadi nggak ada apa tuh nyalahin dia makan lahan motor, ya. mobil. Kalau aku orangnya nggak terlalu sepakat dengan jalur khusus juga sih. Kalau ya seperti dia. Harus ada penghormatan juga bahwasanya di jalan itu tidak hanya kendaraan bermotor aja gitu. Ya. Para pesepeda juga ada dan beri ruang atau space untuk mereka ketika ada gowes. Kalau lagi macet, misalkan kayak Sudirman itu kan ada jalur sepeda. Ya, benar. Kalau udah macet itu motor aja isinya. Malah motor yang masuk ke jalur situ. sepeda, Jadi kan? ketika sepeda lewat kita nggak bisa apa-apa gitu. Jadi kadang-kadang harus merebut hak pejalan kaki karena lewat di trotoar gitu akhirnya. ya. Ya itu memang lebih safety karena tidak harus tertabrak karena ada kemacetan yang oleh kendaraan bermotor tadi. Ya. Oke, nah sejauh ini belum ada nih apa namanya Nggak ada. informasi valid atau fakta atau dari keterangan dari lembaga Kemenhub ya soal bakal sepeda tuh bakal dipajakin juga kayak Pesepeda motor. bayar pajak, iya. Saya bayar Sepedanya pajak. iya. Lu juga bayar pajak kan? Pajak, Nah, iya. pajak. Sepeda Tapi online. abang yang di sono tuh bayar pajak dulu nih tahun 70-an. Tahu deh punya. Berarti orang kaya juga berarti dia. Iya, peneng namanya dulu, pajak peneng. Pajak peneng zaman Belanda tuh. Kalau berlaku sepeda sampai 1970-an. Iya, ternyata ada bener ya. Nah, ada bener. 93. Sampai 93. Peneng juga. Oh iya ya. Itu bayar ke itu tuh, ke mana ke Pemda ya masuknya. Pada era Hindia Belanda itu. Jadi kalau kamu bayar kamu warga Hindia Belanda, Bang. Berarti berarti supporter timnas Indonesia juga ada. Oh, India iya, Belanda iya. berarti. Udah tergusur. Makanya kayak fosil tuh. Oke, kita ketrek yang ketiga. Soal narasi Kementerian Perhubungan buka wacana pungut pajak sepeda adalah hoax. 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 Lanjut.